Halo semuanya, baiklah ketemu lagi dengan saya Van Kurniawan. Pada kali ini pembelajaran PJOK secara pedagogi. Secara garis besar, pengelolaan proses pembelajaran ini dapat dibagi ke dalam 3 kategori, yaitu pengelolaan rutinitas, pengelolaan inti proses belajar, serta pengelolaan lingkungan dan materi pembelajaran. Pengalaman belajar tersebut nantinya dituangkan dalam bentuk pelaksanaan pembelajaran yang diciptakan oleh guru sesuai rancangan pembelajaran yang sudah dibuat dengan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Menurut peraturan yang dibuat oleh Permendikbud nomor 22 tahun 2016 terkait standar proses, yaitu pelaksanaan pembelajaran merupakan penerapan dari rencana pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, inilah pokok pembahasan kita, yaitu adalah pendahuluan, inti, dan penutup. Kegiatan pendahuluan. Kegiatan ini merupakan kegiatan awal dalam suatu pembelajaran yang ditunjukkan untuk membangkitkan motivasi dan memfokuskan perhatian siswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Kegiatan ini dilakukan terutama untuk menciptakan suasana awal pembelajaran untuk mendorong siswa memfokuskan dirinya agar mampu mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang standar proses, guru dalam kegiatan pendahuluan wajib melakukan beberapa kegiatan antara lain, yaitu yang pertama, menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, memberi motivasi belajar kepada peserta didik secara kontekstual sesuai manfaat dan aplikasi materi ajar dalam kehidupan sehari-hari dengan memberikan contoh dan perbandingan lokal, nasional, dan internasional, serta disesuaikan dengan karakteristik dan jenjang peserta didik. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetisi dasar yang akan dicapai. Dan terakhir, yang kelima adalah menyampaikan cukup materi dan penjelasan uraian terkait kegiatan sesuai dengan silabus. Dalam pembelajaran PJOK, kegiatan pendahuluan ini bertujuan untuk yang pertama, menyiapkan kondisi jasmani dan rohani siswa dalam suasana pembelajaran. Yang kedua, menyiapkan fisiologi dan anatomi tubuh siswa sehingga siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kegiatan ini dimaksud adalah untuk mengurangi resiko kemungkinan terjadi cedera yang disebabkan kurang siapnya tubuh siswa menerima beban belajar. Nah, kita masuk ke dalam kegiatan inti. Berdasarkan Permendiknas nomor 41 tahun 2007 tentang standar proses, kegiatan inti terbagi atas 3 tahap, yaitu yang pertama adalah eksplorasi, yang kedua adalah elaborasi, dan yang ketiga adalah konfirmasi. Pelaksanaan ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KI dan KD yang dirumuskan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk beraktivasi aktif, serta memberikan ruang cukup bagi praksa kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi siswa. Menurut Kusnandar, pada tahun 2007, kegiatan inti adalah suatu kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk membentuk pengalaman siswa atau learning experience. Pemilihan pendekatan tematik terpadu, scientific inquiry, peningkatan discovery, atau pembelajaran yang menghasilkan karya berbasis pemecahan masalah atau project-based learning, disesuaikan dengan karakteristik kompetensi dan jenjang pendidikan. Pengalaman belajar siswa dalam kegiatan ini menekankan pada perubahan perilaku sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016, ialah sesuai dengan karakteristik sikap, maka salah satu alternatif yang dipilih adalah proses afeksi mulai dari menerima, menjalankan, menghargai, menghayati, hingga mengamalkan. Untuk keterampilan diperoleh melalui kegiatan mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyaji, dan mencipta. Seluruh isi materi atau topik dan subtopik mata pelajaran yang diturunkan dari keterampilan harus mendorong peserta didik untuk melakukan proses pengamatan hingga penciptaan.
Nah, dalam pembelajaran PJOK, kegiatan inti adalah sebagai berikut. Di sini ada 7 macamnya ya. Di antaranya adalah yang pertama, materi pembelajaran yang disampaikan harus mengacu pada rencana pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran harus diawali pada gerak perbagian dan ke arah gerakan yang lebih kompleks. Yang ketiga, frekuensi unjuk kerja gerak setiap peserta didik harus disesuaikan dan sebanyak mungkin sehingga memperoleh otomatisasi gerakan. Yang keempat, gunakan alat dan fasilitas sekolah ya. Gunakan alat dan fasilitas olahraga yang tersedia seefektif mungkin. Yang kelima, atur lokasi waktu setiap tahapan kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, selama kegiatan pembelajaran guru wajib memberikan koreksi kepada siswa baik secara individual atau kelompok, serta memberikan motivasi dan penguatan kepada peserta didik. Yang ketujuh, pelaksanaan kegiatan pembelajaran gerak harus dibuat bervariasi untuk menghindari kebosanan siswa. Nah, dalam tahapan ini kegiatan dibagi menjadi 2. Pertama, tahap mempelajari gerakan keterampilan yang masih asing. Yang kedua, menguasai koordinasi gerakan sesuai dengan batasan-batasan kemampuannya. Nah, yang terakhir adalah kegiatan penutup. Kegiatan ini merupakan kegiatan penanganan atau kegiatan mengkondisikan tubuh kembali semula. Dalam kegiatan ini, guru bersama peserta didik mengulas kegiatan yang sudah dilakukan atau dinamakan refleksi. Di antaranya adalah yang pertama, semua aktivitas belajar yang sudah dilakukan selanjutnya secara bersama-sama mencari dan menemukan manfaat dari kegiatan pembelajaran. Yang kedua, memberikan umpan balik atau motivasi dan lain-lain terhadap proses hasil belajar siswa. Yang ketiga, memberikan penanganan tindak lanjut kepada siswa yang berupa tugas baik secara individual atau kelompok. Dan yang terakhir adalah yang keempat, memberikan informasi tentang rencana kegiatan pertemuan berikutnya. Nah, dari sini adalah terjadi kesinambungan antara pertemuan satu dan sampai ke pertemuan selanjutnya. Pada pembelajaran PJOK, kegiatan penutup bertujuan untuk mengembalikan kondisi tubuh peserta didik seperti suhu badan dan keaktifan organ-organ tubuh seperti sebelum mengikuti pelajaran gerak. Selanjutnya, menyiapkan kondisi jasmani dan rohani untuk kegiatan mata pelajaran berikutnya. Keefektifan pelajaran PJOK dapat dianalisis dan diketahui melalui 2 indikator, yaitu tingginya rata waktu belajar yang tepat dan rendahnya waktu menunggu atau pembagian giliran untuk melakukan kegiatan. 2 faktor itu sebagai faktor utama yang membedakan pengajaran yang baik dan pengajaran yang buruk. Semakin baik pengajaran, maka tidak adanya menunggu atau pembagian giliran dalam pembelajaran PJOK. Jadi siswa tidak bosan dalam mencoba pelajaran PJOK. Nah, ini adalah penerapan pembelajaran PJOK secara pedagogi. Semoga teman-teman di rumah dapat memanfaatkannya sebagaimana mestinya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.